kultur sehari-hari. Nah, ini menjadi sebuah kenyataan yang harus kita ikuti menurut saya gitu. Nah, kita tahu yang namanya siapa tadi saya sebut, Mbah Muhammad Nawawi Al-Bantani yang punya 114 dan ada di library Belanda sana itu, dan sampai sekarang salah satu kitab yang sering dikaji di pesantren-pesantren, ya bahkan masyarakat awam pun sering mengikuti apa yang sering disebut dengan kitab Nasoihul Ibad itu. Wah, jadi kalau ingin menjadi ustadz yang tidak kalap, ya tidak emosional dan tidak sering marah-marah, itu harus wajib membaca Nasoihul Ibad itu. Sebenarnya intelektual ulama kita itulah saya sebut dengan the pendidikan ya Islamic education. Ya, kalau di dalam Islamic studies ya the thinker of Islamic studies. Kalau tidak ya, supaya Anda ini memiliki idealisme yang komprehensif ya. Menatap perubahan zaman tapi tanpa kehilangan citra sebagai anak-anak bangsa Indonesia. Terutama Jawa, orang Jawa yang tidak lupa akan kejawaannya. Gitu. Meskipun makanannya itu sudah, katakanlah Anda ke luar negeri ya, ada Kentucky, ada di Kentucky itu setiap hari itu, tapi Anda juga membaca sering memakan seperti klepon dan lain sebagainya itu. Jadi pulang-pulang dari Arab Saudi tidak mengkafir bid'ahkan makanan-makanan di sekitar kita ini. Nah, harapannya setelah itu ciptakanlah sebuah kultur suka menulis, teman-teman yang menulis. Ya makanya saya apresiasi nih sore ini ada banyak komunitas yang suka menulis. Karena kita itu harus memiliki kultur dan semangat mimpi-mimpi ya, semangat menjemput perubahan yang lebih baik. Karena kita tahu bahwasanya di dalam komunitas kita sering kita ungkapkan menjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh ya dia akan mencapai cita-citanya. Bahkan di dalam pepatah Arab yang sangat terkenal itu ahlamu yaum, kita sekarang ini bermimpi, boleh bermimpi sekarang, apalagi anak-anak muda itu wajib bermimpi, kalau tidak pernah mimpi ya kebangetan. Ya, ahlamu yaumun hakikotan hodan. Nah itu. Sekarang kita bermimpi, tetapi kenyataan akan kita rasakan nanti di masa depan Anda. Gitu. Nah itulah sebuah realisasi dari dunia suka menulis, impian-impian yang harus Anda temukan, harus Anda bangun, sehingga setelah itu Anda rawat, Anda manajemen dengan baik. Ya faltangdur nafsu ma qaddamat liha. Nah, dengan planning ya, dengan manajemen waktu, manajemen yang baik itu. Tadi dari Anda mengoleksi tradisi ulama-ulama kita gitu, Anda akan membuat sebuah landscape untuk perubahan menjemput masa depan ini. Nah, dari situlah saya yakin ketika ada masalah-masalah, problematika di dalam realitas kehidupan kita ini, Anda akan memiliki sense of crisis, apalagi di era pandemi. Seperti ini, COVID-19 ini. Maka Anda akan banyak ilham, aspirasi, dan memunculkan sebuah tema-tema yang itu problematis dan problem solving, menyelesaikan masalah-masalah kekinian. Nah, itu sebenarnya adalah sudah bisa menulis, menentukan tema, ya, di manage dengan baik tema yang aktual, yang problematis dan sesuai dengan zaman, sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan banyak orang sekarang ini, termasuk adalah problem solving itu yang diharapkan banyak orang. Dari yang sekecil dengan lingkungan kita, bagaimana kita bisa social distancing misalkan ya, sekaligus spiritual distancing. Karena memang untuk melakukan mitigasi terhadap pandemi corona, salah satunya ya memang harus melakukan mitigasi melalui ini protokol kesehatan yang jelas. Makanya
kita tidak bertatap muka secara langsung menggunakan daring. Ini salah satu adalah kita membudayakan tertib sesuai dengan standar keilmuan kesehatan itu. Ya, setelah itu banyak mengumpulkan bahan, referensi-referensi, banyak membaca, gitu. Banyaklah membaca, ya, kemudian berani menulis dan buatlah sesuatu yang distintif, unik, ya, yang berbeda dengan pendahulu-pendahulu. Ya, ada kreativitas wajar gitu, atau ATM lah, ATM. Ya, gampangannya ATM. ATM itu amati, tiru, dan modif. Anda akan menemukan dunia kamu. Sekali lagi, you are what you think. Kamu akan menjadi siapa kamu sebagaimana apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu mimpikan. Mungkin demikian yang bisa saya berikan, hanya motivasi sajalah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sambut Bro. Matur nuwun. Abon. Matur nuwun atas yang paparan yang diberikan oleh Prof. Samsul. Berikutnya kita akan tanya jawab. Sebelumnya kita simpulkan beberapa poin penting dari para narasumber, poin-poin yang tadi sudah diberikan. Ada beberapa pertanyaan ini nanti. Pak Budi masih bersama kami di sini, Pak Budi. Mbak Ellen masih bersama kami di sini. Baik, sambil menunggu yang lain, ini ada pertanyaan dari Mbak Rofiko Waterbat. Pak Andi, untuk pertanyaan kepada Prof. Samsul, ada yang bertanya, Prof. Izin bertanya, bagaimana sebetulnya membangun tulisan yang penuh inspirasi kepada pembaca? Nanti mungkin bisa ditanggapi oleh Prof. Samsul, Pak Dr. Budi Manfaat, maupun Mbak Ellen Christie terkait dengan beberapa pertanyaan yang diberikan kepada narasumber. Yang pertama tadi terkait dengan bagaimana kita mampu menghasilkan karya yang mampu membangun imajinasi, mampu membangun mampu mencerahkan pembaca dengan tulisan yang kita buat. Karena kadang kalau kita sebagai penulis pemula itu hanya menulis tapi kok kayaknya kok terasa kering ya, karena tidak memberikan dampak apapun kepada pembaca. Sambil menunggu pertanyaan yang lain, barangkali bisa ditanggapi dulu oleh monggo, siapa, Mbak Budi, Pak Samsul, atau Mbak Ellen? Mungkin ke Prof. Samsul dulu, ya. Prof, ini ada pertanyaan, Prof. Ini Prof. Samsul kan terkenal dengan tulisan-tulisan yang tajam, kritis, dan juga mampu mengoyak-ngoyak pemikiran dan juga hati pembaca. Ini tip dan trik seperti pengalaman Prof. Samsul seperti apa, bagaimana caranya kita bisa membangun karya dengan hasil yang mencerahkan dan inspiratif. Monggo, Prof. Ya, kalau saya, ya, semua jenis tulisan itu baik semuanya, ya. Tulisan itu menarik atau tidak menarik itu sebenarnya tergantung pembaca. Kalau dari kita mesti menarik, tapi orang lain kan belum tentu menarik. Makanya optimisme harus dibangun. Perlu membaca banyak referensi, itu pentingnya untuk menjadi semacam pijakan-pijakan kaki kita, dan kita memiliki keunikan dibanding orang lain itu. Jadi ketika para penulis itu bisa menunjukkan keunikan, kontribusi yang bermanfaat, ya, yang mampu katakanlah menyelesaikan persoalan-persoalan kekinian, ya. Misalkan di dalam dunia teaching and learning proses ini guru kan pada stres ini. Orang tua juga banyak stres, anak juga banyak stres. Bagaimana ini? Ya, memiliki sebuah problem solving, ya, untuk memecahkan pembelajaran. Nah, ini kan perlu dilakukan sebuah buku, ya, panduan supaya para guru juga jangan stres, bisa senantiasa membangun image positif dan bisa mengisi kekosongan-kekosongan teori yang selama ini memang kita sekali lagi gagap menghadapi perubahan-perubahan atau social disruption.
Nah, ini harus melalui banyak membaca, syukur-syukur adalah tulisan ataupun buku-buku kita itu berbasis riset. Kemudian kita tulis, ya namanya writing, jadi ada 3 hal penting di dalam dunia buku dan tulis-menulis itu. Pertama, riset apapun jenis risetnya ya. Jadi semua pasti mengalami proses-proses riset. Ya, ada riset, ada writing, dan ada publication. Nah, ketiga-tiganya itu harus memiliki semacam perbedaan dengan orang lain. Ketika beda itu pasti akan banyak dibaca. Nah, indikator banyak orang mensitasi tulisan kita, ya kan, membaca, apalagi sering mengundang, itu berarti ada keunikan. Itu berarti mereka tertarik gitu ya. Ya sekarang ini apalagi kalau masuk di dalam dunia akademik ya, sebagai seorang dosen, guru itu kan tidak bisa dibantah. Ada namanya Google Scholar itu ya, ada citasi, ada sintam kalau melalui jurnal-jurnal dan sebagainya. Itu artinya tulisan kita itu bermanfaat dan banyak disitasi banyak orang. Artinya apa? Kita pasti bisa menunjukkan keunikan dan letak penting tulisan kita ya, dan menginspirasi para pembaca itu. Nah, seperti itu saya yakin, dan memang semuanya harus berawal dari mimpi-mimpi, ada keberanian, dan Anda bisa menunjukkan keunikan. Nah, bagaimana bisa menunjukkan keunikan? Ya harus membaca banyak buku, ya melakukan rihlah-rihlah tadi ilmiah yang saya sebut, gitu. Sehingga nanti Anda berani menetapkan ya fokus ya yang problematis ya, yang sangat unik dan sangat bermanfaat. Nah, tentu saja adalah rewriting. Ya. Bebas Anda menulis sebagaimana mimpi-mimpi kamu ataupun cita-cita kamu. Yang dalam dunia pendidikan ya tentu saja bermuara dalam pendidikan, yang kebudayaan, sastra, apapun is okay. Dan semuanya pasti akan mengalami hal yang sama. Dan yang terakhir, berani mempublikasi. Jangan tulisan itu dibaca sendiri, ditertawain sendiri gitu kan. Di apik-apik dewe, wah di review sampai wah itu tulisan saya bagus. Baru mau tak mantuk dewe, ya siapa yang akan tahu. Tetapi berani mempublikasi, berikan ke penerbit, diterima atau ditolak, wallahu a'lam. Ya demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Prof. Rasul. Mbak Ellen atau Pak Budiman Faat masih bergabung, barangkali ada tambahan masukan terkait dengan respon audiens kepada kita sekalian. Sambil ini juga ada pertanyaan yang lain, Prof. Ini kita batasi sampai kita. Oh iya, Mbak Ellen bergabung. Mbak Ellen ini yang juga kita kenal karya-karyanya sangat inspiratif dan juga mampu mengaduk-aduk perasaan kita sebagai pembaca. Kira-kira tips dari Mbak Ellen, bagaimana caranya kita bisa mampu menghadapkan pembaca itu bisa berimajinasi secara baik, dia mampu terinspirasi dari karya yang kita tuliskan. Tentu tidak mudah untuk menjadi penulis yang mampu menghasilkan karya-karya yang seperti itu. Ada nggak tips dan juga strategi yang Mbak Ellen terapkan dari sisi teknis atau bagaimana caranya mendapatkan ide dan lain-lain agar kita bisa dapat hal dari situ? Monggo Mbak Ellen. Sama seperti keterampilan lain ya, menulis itu juga membutuhkan waktu untuk menggembleng diri sendiri. Alih-alih berharap bahwa akan dalam sekali pukul langsung bisa menghasilkan satu karya yang inspiratif atau imajiner, maka yang justru kita harus lakukan adalah nomor satu, menulis dulu, ya kan? Ada satu ilustrasi yang ada di buku Atomic Habits karya James Clear. Jadi dia menceritakan kisah seorang profesor fotografi di Universitas California kalau nggak salah, namanya Jerry Welsman. Pada suatu semester, Jerry Welsman melakukan eksperimen kepada para mahasiswanya. Dia di awal semester
membagi mahasiswanya ke dalam 2 kelompok. Yang pertama disebut kelompok kuantitas, yang kedua disebut kelompok kualitas. Kelompok kuantitas ini diberi tahu oleh Profesor Jerry bahwa mereka akan dinilai berdasarkan jumlah karya yang dihasilkan. Jadi kalau kamu menghasilkan 100 foto, jadi maka kamu akan dapat nilai A. Kalau kamu 80 lembar foto, kamu dapat nilai B. Kalau kamu 60 lembar foto, dapat nilai C, dan seterusnya. Jadi tidak penting bagus tidaknya, yang penting adalah kuantitasnya. Kemudian pada kelompok kedua, kelompok kualitas, Profesor Jerry mengatakan bahwa kalian akan dinilai berdasarkan keindahan dari hasil fotonya. Tidak usah menyerahkan banyak-banyak, cukup 1 saja di akhir semester. Serahkan 1 lembar foto, tapi fotonya harus yang betul-betul bagus sekali untuk bisa mendapatkan nilai yang bagus. Itulah, kemudian sambil perkuliahan berjalan, sambil juga para mahasiswa semuanya dikasih teori ya tentang komposisi, pencahayaan, dan seterusnya. Di akhir semester ketika dikumpulkan hasil karya para mahasiswa dan dinilai oleh Profesor Jerry Welsman, dia terkejut karena mendapati foto-foto terbaik itu ternyata dihasilkan oleh, menurut kalian, dari kelompok kuantitas atau kelompok kualitas. Ini sekalian untuk ngetes nih pada mendengarkan atau enggak tadi. Jadi menurut kalian akan banyak ya bagus datang dari kelompok kuantitas atau kelompok kualitas nih? Ini pesertanya mana ya? Ada yang jawab nggak? Ada yang jawab deh. Oke. Jadi ternyata yang banyak menghasilkan karya berkualitas, yang hasil fotonya bagus-bagus, adalah dari kelompok kuantitas. Oke, terima kasih Dini. Ini terus terang ya, tadi lagi baca chat jadi nggak fokus. Ini termasuk, saya mau sharing nih, bukan tentang menulis tapi tentang salah satu teknik yang dipakai dalam metode Charlotte Mason, yaitu habit of attention atau kebiasaan berkonsentrasi. Anda tidak akan bisa mendapatkan ilmu secara maksimal kalau tidak berkonsentrasi. Nah, jadi sebetulnya sayang sekali kalau kalian memutuskan untuk menginvestasikan waktu hadir tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Tuh. Makanya tadi ada yang minta diulangi, tolong dong diulangi tadi ceritanya, saya tidak akan ulangi karena kalau di dalam pendampingan saya sama anak-anak itu istilahnya tidak ada siaran ulang. Jadi kalau anak-anak saya itu semua di rumah belajar, saya hanya membacakan buku 1 kali dan mereka harus bisa menceritakan apa yang tadi saya bacakan. Jadi tidak ada siaran ulang. Itu sangat berguna untuk melatih konsentrasi. Jadi buat teman-teman, kalian akan mendapatkan lebih banyak manfaat, termasuk nanti kalian ketika ingin belajar menulis. Kita hidup sekarang di dunia yang sangat penuh dengan distraksi, apalagi kalau handphone ada di sebelah kalian, itu hampir dipastikan sulit sekali berkonsentrasi untuk mengerjakan apapun secara fokus ya, dalam durasi yang panjang. Makanya para penulis yang baik, itu ada yang sama sekali tidak mau dihubungi lewat email, lewat WhatsApp, lewat media sosial. Ada yang tidak punya media sosial gitu, karena itu akan sangat mengganggu proses berkarya ketika kita terus-menerus diinterupsi oleh berbagai macam informasi lain. Oke, kembali ke tadi, Profesor Jerry Welsman membagi mahasiswanya ke dalam 2 kelompok, kuantitas dan kualitas. Ternyata yang menghasilkan lebih banyak karya bagus adalah kelompok kuantitas. Ini tentu saja heran ya, padahal mereka kan cuma disuruh kali-kali gitu. Kenapa kok hasilnya lebih bagus daripada kelompok yang disuruh jepit yang bagus? Ternyata kuncinya adalah trial and error. Dengan melakukan berkali-kali, si kelompok mahasiswa kuantitas ini mereka memotret ratusan kali. Dari setiap kali memotret itu mereka belajar di mana letak kesalahan dari karya sebelumnya. Akhirnya kemudian mereka
dari foto ke foto menghasilkan karya yang lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Sementara kelompok kualitas, karena mereka sangat terobsesi menghasilkan karya yang bagus, akhirnya tidak mengerjakan apa-apa. Ya punya teori-teori tentang yang bagus itu begini loh, foto yang bagus itu begitu loh, dan teorinya tidak terbukti di lapangan gitu, karena tidak pernah dicoba, karena waktunya habis untuk berdebat tentang teori, tetapi tidak pernah fokusan. Jadi di akhir semester mereka hanya mengumpulkan karya yang rata-rata. Jadi buat tadi teman yang bertanya bagaimana caranya menghasilkan karya yang bagus, yang imajinatif, yang inspiratif, kuncinya adalah belajar sambil jalan. Anda tahu teori sedikit, terapkan, nanti sambil keluar satu karya, dapat dari orang-orang yang baca, perbaiki lagi untuk karya berikutnya, dan seterusnya. Semakin sering Anda menulis, semakin sering Anda menghasilkan karya, tadi disampaikan oleh Pak Profesor ya, untuk dipublikasikan ya, bukan hanya dipikir, tapi dipublikasikan, lewat blog, bisa lewat media sosial, bisa lewat medium, bisa lewat berbagai macam medium bersama ya. Nah itu nanti kalian akan mendapatkan feedback, karya kalian itu enak nggak dibaca, bagus nggak, inspiratif nggak, berkesan nggak, sambil terus kita membaca karya-karya yang bagus dan menambah teori kita tentang apa yang bagus. Ini trial and error seperti ini akan membuat kita nantinya akan berhasil menghasilkan karya-karya terbaik kita. Jadi setuju sekali tadi disampaikan bahwa karya terbaik itu belum tentu karya pertama gitu. Bisa aja karya kesekian. Karena setelah berkali-kali trial and error baru kemudian kita bisa menghasilkan karya yang bagus. Iya, terdengar Mbak Ellen, aman, lancar. Oke. Baik, masih ada tanggapan Mbak Ellen? Udah sih? Udah, tadi nyambung ini Mbak, ada pertanyaan khusus dari peserta ke Mbak Ellen nih. Tadi kan Mbak Ellen banyak cerita soal cara atau praktik mendidik anak lewat homeschooling itu. Ini ada yang bertanya terkait bagaimana sebetulnya cara Mbak Ellen memotivasi ke anak untuk gemar membaca. Ini mungkin yang bertanya juga calon ibu ini Mbak Ellen dari Prian Dinaris yang tadi bertanya, saya kira laki-laki. Nah, kira-kira kita kan juga pengen punya anak yang gemar membaca dan juga menulis. Nah, cara memotivasi mereka untuk gemar membaca itu seperti apa yang dilakukan oleh Mbak Ellen? Tantangan terbesar sekarang untuk gemar membaca itu adalah audiovisual, baik TV, handphone, video games, dan seterusnya. Itu adalah tantangan terbesar untuk anak mau membaca, karena audiovisual itu bekerja langsung di otak primitif ya, sehingga anak bisa, kalau dibilang kecanduan ya, anak bisa tahan nggak makan, lebih milih nonton TV atau main gadget daripada makan. Itu bisa terjadi karena daya candunya itu ada aspek adiktifnya, dan ini juga bisa jadi catatan buat teman-teman ya, kalau ingin jadi penulis yang baik berarti harus banyak membaca. Tapi untuk membaca yang serius, Anda harus bisa mengendalikan hasrat untuk memegang gawai, karena itu bertentangan itu sebetulnya. Maka kalau buat anak-anak saya, ketika mereka masih kecil, saya dan suami membuat keputusan untuk menjual TV di rumah kami. Jadi kami di rumah ada TV, dan kemudian anak-anak di bawah umur 2 tahun sama sekali tidak mengakses video dan seterusnya. Jadi tidak terpapar pada layar. Itu di bawah umur 2 tahun. Dan sejak kecil begitu dia sudah bisa mendengar, berkonsentrasi, sudah mulai ada minat, maka sudah mulai dibacakan buku. Dan kalau di dalam metode CM itu sangat dipentingkan tentang teladan orang tua. Maka kalau ingin anaknya suka membaca buku, berarti orang tuanya juga harus suka membaca buku. Saya dan suami, ya karena juga tidak ada TV di rumah, jadi juga baca buku.
Jadi anak-anak melihat kami membaca buku dan mereka dari kecil dibiasakan untuk dibacakan buku setiap menjelang tidur atau kapanpun mereka ingin dibacakan buku. Dari situ anak kemudian mengasosiasikan buku dengan kesenangan. Buku itu dengan keintiman dengan orang tua. Buku itu masa dibacakan buku itu masa yang asik, masa yang penuh kasih sayang gitu ya. Rasanya deket gitu dengan orang tua. Jadi anak punya citra bahwa buku itu menarik, itu bagus. Apalagi kami tidak memilih buku asal gitu, jadi memang kami memilih buku yang bagus, yang imajinatif, inspiratif dan seterusnya itu ya. Sehingga anak mengasosiasikan buku itu dengan sesuatu yang menarik. Dan karena anak-anak kami di rumah nggak ada yang dipaparkan pada LKS ya, pada usia SD itu ke bawah, jadi mereka taunya buku itu menarik. Gitu. Terus ketika sekarang anak saya sudah masuk remaja, maka tentu saja dia sudah ada kebutuhan untuk memegang gawai, maka saya selalu sampaikan kepadanya bahwa kamu hanya boleh mengakses gawai pada hari kerja untuk 1, berkomunikasi, 2, mencari informasi atau belajar, yang ketiga, untuk berkarya. Selain daripada itu, hiburan hanya boleh dilakukan pada akhir pekan, dan itu pun hanya boleh maksimal 2 jam. Jadi Sabtu 2 jam, Minggu 2 jam, kalau untuk hiburan. Tapi kalau untuk berkomunikasi, untuk bekerja, untuk mencari informasi, maka itu lebih longgar, boleh dilakukan pada hari kerja, tapi juga tetap tidak kemudian terus-menerus begitu. Dan saya mensyaratkan sebelum kamu mengakses internet, kamu sudah harus membaca buku dulu. Jadi saya tentukan buku-buku apa yang harus dia baca. Ya, anak saya sekarang membaca misalnya buku Ayam Malala, kemudian membaca buku Bengawan Nusantara, membaca buku Nusantaranya Fleke, membaca buku Lord of the Rings misalnya itu. Jadi pilihkan bukunya semuanya yang tebal-tebal dan tidak bergambar begitu ya, dengan tulisannya hurufnya yang udah kecil-kecil. Sekarang anak saya yang remaja umur hampir 14 tahun. Jadi setelah dia membaca buku, baru kemudian dia boleh mengakses gawai dan internet. Itu aturan di rumah kami. Jadi anak-anak terbiasa untuk membaca, dan kemudian bukan hanya membaca, tapi dia harus bisa menceritakan apa yang dia baca. Karena bagaimana kita tahu anak menyerap sesuatu dari bacaannya kalau dia tidak menceritakan apa yang dia baca. Dan menceritakan kembali apa yang anak baca ini adalah fondasi dari nanti dia menulis. Jadi waktu kecil semua anak saya dilatih untuk menceritakan secara lisan apa yang mereka baca, apa yang mereka dengar, dan kemudian itu menjadi fondasi dari secara lisan, kemudian secara bertahap diubah menceritakan kembali secara tertulis. Kemudian nanti secara bertahap dia belajar untuk mengkomposisi diri tulisannya. Jadi menulis itu ada step-step yang harus dilewati. Kalau kita di masa lalu step-step itu kelewat, maka kemudian bisa jadi kita akan mengalami kesulitan untuk kemudian sekarang ini mengungkapkan pikiran kita secara tertulis. Karena mengungkapkan pikiran runut secara lisan saja belum bisa. Gitu. Padahal lisan itu lebih gampang daripada tertulis. Jadi belajarlah dulu menguraikan pikiran secara lisan runut, kemudian belajarlah mengungkapkannya secara tertulis. Biasanya paling gampang itu nulis seolah-olah kita sedang bicara gitu. Jadi aja apa saja seolah-olah kita sedang bicara, setelah itu baru nanti setelah selesai diedit ya, disunting. Nah itu kita sudah mendapatkan materinya apa yang mau kita sampaikan. Fondasinya dari terbiasa untuk mengungkapkan pikiran itu dulu, baru nanti kemudian kita bisa menyentuh kondisi kita sendiri yang lebih advance ya, tingkat yang lebih mahir. Itu Mas. Ya. Terima kasih tanggapannya Mbak Ellen. Berikutnya Pak Budiman Faat, masih komen Pak Budi? Iya, terdengar ya. Mas Hakim ya. Ya. Pak Budi silakan memberikan respon tadi terkait dengan materi-materi pertanyaan yang dari peserta Pak. Iya, terima kasih. Tadi saya mengikuti mulai dari Bu Nurhayati, Bu Ellen dan juga Prof Samsul.
Tapi tadi saya sempat izin sebentar, mungkin pada saat sesi pertanyaan saya tadi pas izin ya, tapi saya bisa menangkap pertanyaannya dari apa yang sudah dijawab oleh Bu Ellen tadi ya. Intinya saya sangat setuju ya, dengan sepakat ya, kita sepertinya sama ya dengan Bu Ellen ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Ellen hampir mirip-mirip ya dengan kebiasaan yang ingin saya ciptakan dalam lingkungan keluarga. Jadi saya hampir tidak pernah secara lisan memerintahkan anak saya itu harus menulis atau belajar menulis. Tapi saya hampir setiap hari berusaha untuk menunjukkan bahwa saya itu tampil membaca, tampil berkarya, menulis, sehingga itu yang barangkali karena sering dilihat setiap hari, kemudian secara tidak langsung anak saya kemudian hari ini hampir setiap hari dan merasa nyaman dengan kegiatan membaca dan juga kegiatan menulis. Artinya pembiasaan itu secara tidak langsung telah mengajarkan kepada mereka supaya menjadi pembelajar yang baik. Adapun tadi terkait penanya yang terkait inspirasi ya kalau nggak salah ya. Jadi yang paling penting menurut saya adalah kita mengusahakan yang terbaik ya. Jadi jangan sampai nanti karena kita takut gagal, kemudian kita tidak melangkah-langkah gitu ya. Jadi sebagai kita yang mungkin baru mengenal atau menyeriusi dunia tulis-menulis, barangkali kita tidak perlu mengkhawatirkan tentang jatuh atau gagal ya. Jadi yang penting kita mengusahakan yang terbaik, adapun nanti karya kita itu ternyata mendapatkan apresiasi atau penghargaan yang istimewa, itu mungkin nomor 2 ya. Jadi yang penting kita belajar memberikan yang terbaik dan kita memutuskan untuk tidak pernah berhenti belajar. Insya Allah nanti pada masanya kita akan mendapatkan atau merasakan manfaat atau keberhasilannya. Jadi mungkin begitu ya. Jadi sedikit saja. Bismillah, mudah-mudahan komunitas ini nanti secara bersama-sama melahirkan energi positif atau EPOS, sehingga nanti komunitas ini bisa menjadi lebih besar dan semakin besar, sehingga menarik para anak-anak muda untuk berkarya secara nyata begitu ya. Mungkin begitu saja tambahan dari saya Mas Sandi ya. Matur nuwun Pak Kapusrit sudah memberikan respon. Karena Bapak Ibu sekalian dan juga peserta kita dibatasi waktu sebetulnya. Jadi ini sudah pukul 16.39. Untuk sesi yang terakhir, mohon nanti untuk pertanyaan bisa di skip dulu, nanti kita jawab di sesi-sesi yang lain ya. Jadi ini bukan sesi puncak yang nanti selesai tanpa ada follow up, tapi kita masih berjumpa di sesi yang lain. Berikutnya closing statement, kami mohonkan kepada semua narasumber untuk memberikan motivasi dan juga kalimat-kalimat penutup dan pesan kepada teman-teman yang hadir. Ini saya ulang kembali, Prof. Samsul, Mbak Ellen, dan juga Pak Budi. Kami komunitas baru yang terdiri dari 10 orang tenaga pendidik yang kebetulan saat ini mengajar di beberapa kampus PTN dan juga PTS, yang alhamdulillah semuanya itu dosen yang tidak betah di kampus, betul. Jadi banyak berbicara di luar. Artinya teman-teman adalah komunitas literasi dan juga para penulis buku. Kita berhimpun menjadi satu, kita bikin beasiswa menulis, alhamdulillah responnya lumayan. Kita buka 4 hari sampai ada 250 pendaftar dari sebagian besar wilayah di Indonesia. Nah, harapannya program-program ke depan juga kami mohonkan untuk dibimbing dan juga diberikan motivasi untuk bisa konsisten di track yang benar dan juga bisa berkontribusi bagi banyak orang. Monggo untuk yang pertama, closing statement kami berikan kesempatan kepada Prof. Samsul Ma'arif. Waktu dan tempat kami persilakan, Prof. Prof. Samsul. Gimana? Oke, untuk yang terakhir ini untuk closing statement, Prof. Untuk motivasi untuk anak-anak kita yang hadir pada kesempatan kali ini. Monggo. Ya, bentar ya. Nah. Ya, terima kasih. Saya akan
menyemangati saja lah. Memang bentuklah komunitas-komunitas yang cerdas, yang kreatif dan positif seperti ini. Sekali lagi dengan impian-impian yang kita akan ciptakan, ya kemudian kita akan mendesain sebuah keinginan itu menjadi sebuah kenyataan. Ya. Kemudian kita berani mempublikasi, itulah sebuah runtutan yang harus kita alami. Dan sekali lagi mengenai persoalan menarik atau tidak menarik, sekali lagi itu adalah pasar yang akan membacanya. Yang penting Anda berani menunjukkan letak kontribusi ataupun keunikan daripada tulisan masing-masing. Dan saya yakin ya makhluk itu seorang ya, atau yang terdiri daripada kolektivitas. Kalau kita mengenal namanya teori kolektif dan membaca fenomena banyak, masyarakat banyak, itu dilihat daripada kecenderungan personal sebenarnya. Maka kalau di dalam kita membaca teori-teori sosial ya, bahwasanya untuk memahami realitas di balik realitas dunia ataupun sosial itu, ya itu adalah berangkat daripada ideologi ataupun keinginan orang-orang itu. Seberapa besar kita itu dibentuk oleh kita sendiri ya, orang tua ataupun orang-orang terdekat oleh kita, ya itulah akan menyimpulkan siapa diri kita dan akan dibaca menjadi kenyataan sosial. Maka kan kita mengenal teori social construction yang saya bacakan itu ya. Ada teori namanya itu eksternalisasi, objektifikasi, dan institusionalisasi. Jadi ketika sudah terlembaga menjadi fenomena sosial, apalagi membaca kenyataan-kenyataan sekarang ini, itu sebenarnya adalah berangkat daripada bagaimana dia dikonsepsi atau dibangun oleh orang tuanya. Ada ideologi yang ditanamkan, ya seperti tadi, betapa kita menciptakan lingkungan oleh anak-anak kita, gitu. Bagaimana keseharian kita itu bagaimana adalah dibentuk oleh orang tua dan budaya ataupun masyarakat lingkungan kita. Maka saya harapnya berangkat daripada kolektivisme itu adalah ayo kita memperkuat diri kita sendiri untuk masa depan bangsa ini. Jadi tidak usah kita itu menyalahkan dunia, tidak menyalahkan pemerintah, apalagi tidak usah apalagi. Tetapi adalah bagaimana membentuk diri kita sendiri. Aslih nafsaka wa yasluhu lakan nas, itu ceritanya kan harus begitu. Nah, sekali lagi dengan keberanian, dengan keinginan, dan kita tahu siapa diri kita, maka kita akan bisa menyajikan sesuatu yang sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Jadi what is important in book writing, ya, of course, the level of contribution. Jadi, apa kontribusi yang terbaik bagi dunia kita, bagi masyarakat kita, dan apalagi bagi bangsa kita. Itu pasti akan menarik dan akan dicari banyak orang. Selamat untuk semuanya, dan saya tunggu karya-karyanya yang sangat inspiratif, produktif, dan melakukan semacam solusi alternatif terhadap realitas yang ditemukan selama ini. Terima kasih. Selamat jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof. Samsul sudah memberikan closing statement. Berikutnya ini sebetulnya masih banyak sekali pertanyaan juga untuk Mbak Ellen ya. Tadi ada beberapa yang lewat WA juga. Monggo Mbak Ellen untuk closing statement dan motivasi penutup nih untuk adik-adik kita yang sudah bergabung di sesi kali ini. Oke. Aku memberikan apresiasi juga buat teman-teman muda yang sudah menetapkan cita-cita menjadi penulis. Yang ingin aku ingatkan adalah bilang punya cita-cita penulis itu gampang. Kemudian menjadi tantangannya adalah apakah betul itu
kita turunkan ke level praktis gitu ya. Kalau yang bilang pengen jadi penulis itu banyak, tetapi apakah sehari-hari betul-betul real Anda punya waktu yang dialokasikan untuk latihan menulis setiap hari? Tulis setiap hari? Coba kalau misalnya saya tanya, Anda sudah punya rencana atau sudah mulai dilaksanakan, setiap hari Anda akan menulis mulai pukul berapa sampai pukul berapa. Anda akan membaca mulai pukul berapa sampai pukul berapa. Itu adalah bukti dari Anda sungguh-sungguh mencita-citakan sesuatu. Jadi kalau Anda punya cita-cita tetapi ternyata di dalam keseharian hari Anda, waktu Anda habis untuk hal-hal yang sama sekali tidak ada yang buat nulis gitu. Dan itu hanya impian di siang bolong gitu ya. Tapi kalau kalian bahkan tidak perlu punya cita-cita yang besar-besar, tetapi asal setiap hari mengalokasikan waktu untuk latihan menulis, membaca karya-karya tulis yang bagus, nanti hasil itu akan menjadi efek samping saja gitu dari yang teman-teman jalani. Jadi nomor satu, pesanku setelah dari sesi seperti ini, jangan biarkan idenya abstrak mengawang-awang, tapi langsung dikonkretkan di dalam agenda real sehari-hari, jam berapa sampai jam berapa kalian mau menulis setiap hari. Kalau sudah ada jamnya, itu sudah ada risetnya soalnya, namanya implementation intention. Jadi kalau Anda sudah menyebutkan secara spesifik waktu dan tempat, saya akan menulis setiap pukul ini di ruang ini, begitu, maka lebih besar kemungkinan Anda akan melakukannya. Tetapi kalau hanya bilang saya akan rajin menulis, saya cita-cita jadi penulis, itu belum tentu akan terlaksana. Jadi dari sini pesan saya adalah langsung tetapkan saya akan latihan menulis setiap hari pukul sekian sampai pukul sekian di ruang apa. Maka ada kemungkinan lebih besar bahwa Anda betul-betul akan mencapai impian Anda menjadi penulis yang karyanya dinikmati oleh orang banyak. Terima kasih Mas Andi. Oke, wah mencerahkan sekali nih Bu Ellen, langsung paham nih bahasan yang komen tadi itu. Jadi real ya. The most effective itu jadi latihan nulis yang paling efektif itu ya nulis. Kalau kita berlatih berjam-jam tapi nggak mau mulai menulis ya, selamanya tidak akan pernah jadi seorang penulis. Di terakhir dari Pak Dr. Budiman Faad untuk memberikan closing statement pada kita sekalian. Monggo Pak Budi. Ya, terima kasih Mas Andi ya. Menutup sesi ini saya teringat sebuah ungkapan bijak yang mengatakan masa menanam yang paling baik itu adalah 20 tahun yang lalu ya. Jadi kalau kita ingin melihat hasilnya hari ini, maka sebenarnya kita harus menanamnya itu sudah 20 tahun yang lalu ya. Jadi kalau usia saya sekarang 40, maka sebenarnya saya harus usia 20 itu sudah menanam sehingga saya bisa melihat hasilnya hari ini. Jadi kalau kita hari ini ingin melihat bahwa kita sudah menjadi seorang penulis yang baik, yang hebat, maka sebenarnya masa menanamnya harus sudah dimulai 20 tahun yang lalu. Nah, tapi kalau kita belum menanamnya waktu itu, jadi sampai dengan hari ini kita baru menyadari bahwa kita belum menanam, maka kita masih punya masa terbaik yang kedua, yaitu hari ini. Jadi hari ini adalah masa menanam terbaik yang kedua. Jadi kalau selama ini kita belum memulai untuk menjadi seorang penulis yang baik, maka inilah kesempatan kita untuk memulai menanam menjadi seorang penulis yang baik. Dan kalau kita tidak mengambil kesempatan yang kedua ini, maka sebenarnya sudah tidak ada lagi kesempatan yang berikutnya. Jadi mudah-mudahan kita sudah mulai menanam, selamat terus berkarya, salam sukses sejati. Baik, terima kasih Pak Dr. Budiman Faad sudah memberikan closing statement kepada kita sekalian. Peserta sekalian, lumayan panjang, kita mulai dari jam 2, alhamdulillah, sampai ini hampir jam 5. Jadi hampir 3 jam ini webinar yang lumayan lama. Kita dapat banyak pencerahan dari narasumber-narasumber yang sangat keren. Yang pelajar juga diakselerasi pengetahuannya karena berjumpa dengan
tokoh-tokoh yang juga keren pada kesempatan kali ini. Dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Profesor Dr. Samsul Ma'arif MAG yang sudah hadir, kepada Ibu Dr. Hayati MHub yang juga tadi mengawali perjumpaan kita, kepada Pak Dr. Budi Manfaat dan juga Mbak Ellen Kristi. Senang sekali bisa ngobrol dan juga sharing. Jadi kalau saya menyimpulkan kayaknya kok terlalu tidak bijak karena sudah kelautan ilmu yang tadi disampaikan. Sementara saya masih sangat banyak keterbatasan. Jadi intinya latihan nulis yang paling efektif itu nulis itu sendiri. Jadi selama kita hanya bercita-cita menjadi seorang penulis, tapi tidak memulai untuk menulis, namanya kita tidak akan menjadi seorang penulis. Jadi selesai pelatihan ini, kita punya tanggung jawab yang besar untuk mengamalkan ilmu yang tadi sudah diberikan para guru kita. Ya. Jadi untuk tidak berhenti sampai di sini, tapi langsung kita action untuk menulis. Jadi terima kasih kami sampaikan kepada seluruh narasumber yang sudah berkenan hadir atas waktu dan kesempatan yang diluangkan kepada kita sekalian. Monggo untuk para narasumber bisa live group atau berhubung sangat atas kehadirannya. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya dan semoga senantiasa sehat dan sukses selalu. Terima kasih Prof. Samsul, terima kasih Pak Budi, terima kasih Bu Nurniati dan juga Mbak Ellen Kristi. Saya tutup untuk sesi diskusinya. Nanti kita ada tambahan informasi 15 menit sebelum nanti kita selesai kepada teman-teman sekalian terkait dengan sesi pelatihan nanti kita akan lakukan selama 1 bulan ke depan. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya berikan kepada Mbak Elina Lestarianti. Monggo. Mbak Elina. Baik, terima kasih Mas Andi. Suara saya sudah terdengar? Sudah. Halo? Sudah jelas. Ya, lanjut Mbak Elina. Oke. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Senang sekali setelah tanpa terasa ya, kita ternyata sudah 3 jam mendengarkan para pembicara yang luar biasa. Kali ini saya mewakili para mentor, ya, mewakili para ingin menyampaikan kembali time schedule yang sudah dibagikan ke teman-teman. Tapi sebelum itu saya ingin mengenalkan mentor-mentor kita yang sudah disebarkan di berbagai wilayah. Ini mohon maaf penampilannya mungkin ya kurang enak dilihat, tapi saya tetap tahan ya. Sudah kusut. Sore. Iya, karena tadi sesinya sudah cukup serius, kita untuk sesi kali ini lebih santai ya teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elina Lestarianti. Saya kenalkan dulu dari diri saya sendiri. Saya sekarang domisili di Semarang. Alhamdulillah di UIN Wali Songo Semarang. Jadi mungkin teman-teman yang ada di Semarang dan di UIN Wali Songo beberapa sudah ada yang kenal. Langsung saja kita juga akan mengenalkan mentor-mentor kita yang lain yang tadi sudah menjadi pembicara. Yang pertama, luar biasa, beliau adalah Bapak Dr. Budi Manfaat MSI. Beliau dosen di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Ini mau bersaparia atau cukup saya bacakan ya agar agak menyingkat nanti untuk perkenalan. Iya. Nanti untuk perkenalan lebih intens dan lebih intim bisa dilakukan di masing-masing wilayah, gitu ya. Yang kedua, ya, mentor kita juga yang dari tadi sudah menemani teman-teman menjadi moderator, bernama Bapak Muhammad Andi Hakim MHum. Beliau ini adalah dosen juga di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, juga menjadi adalah salah satu founder BISAF ya, salah satu memang founder BISAF. Jadi BISAF ini sudah berdiri cukup lama, yang cukup aktif di dunia penulisan dan pendampingan dunia penulisan gitu. Kemudian selanjutnya ada Bapak Ahmad Kamal Fikri MLI. Beliau ini adalah dosen STA MLI gitu ya. Beliau ini adalah STAI KAP Pekalongan. Beliau juga ini salah satu founder
Kosalit. Nah, nanti kalau mau tanya founder Kosalit itu apa, nanti bisa ditanyakan lagi. Selanjutnya, mentor kita juga ini dari Pekalongan. Beliau bernama Pak Ahmad Najbul AFMA. Beliau ini dosen IAIN Pekalongan, sekaligus founder Santri Batang. Selanjutnya lagi, perempuan yang sangat cantik. Beliau ini bernama Ibu atau Mbak ya, lebih tepatnya Mbak Vivi Novianti Esos. Beliau ini adalah asisten dosen di UGM Yogyakarta, juga asisten dosen di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian yang selanjutnya di daerah Kudus, mentor kita ada, beliau bernama Bapak Edri Zamroni MPD. Beliau ini adalah dosen dari Universitas Muria Kudus. Ini cukup terkenal ya, UMK ya, yang daerah-daerah Jepara Kudus. Kemudian selanjutnya yang juga fenomenal, beliau ini adalah Bapak Dion Metrea Vidiasi M. Hum. Semoga tidak salah menyebutkan namanya ya. Beliau ini adalah dosen Akademi Maritim Utara Cilacap. Beliau juga ini adalah founder dari Perhitaka. Nanti bisa ditanyakan, Perhitaka ini apa ya? Gitu. Nah, lebih tepatnya. Kemudian yang selanjutnya adalah Dr. Budi Manfaat MSI. Beliau ini dosen IAIN Syekh Nurjati juga. Ada 2 mentor juga yang dari tadi menemani kita sebagai terima kasih sekali kepada beliau Bapak Aufi calon doktor UIN Wali Songo Semarang. Kemudian juga ada Bapak Haris dari Jepara, beliau adalah tenaga pendidik di Kabupaten Jepara. Oke, cukup itu saja mentor-mentor yang akan kalau biasanya Pak Andi itu membersamai kita semua selama 1 bulan ke depan. Iya, membersamai. Baik, saya akan langsung saja ke time schedule. Kita akan ke time schedule nanti setelah pembacaan time schedule dan sedikit pemaparan dari kami, silakan peserta nanti boleh menanyakan hal-hal yang mungkin belum jelas atau hal-hal yang ingin mendapatkan secara teknis lebih jelas ya. Yang pertama kita alhamdulillah sudah terlaksana hari ini, jadi selama pelatihan sampai bulan Agustus, lebih tepatnya 1 bulan ke depan, kita akan ada 5 pertemuan, yang masing-masing pertemuan dilakukan dengan jarak 1 minggu. Yang pertama, alhamdulillah sudah terlaksana hari ini, 24 Juli, pertemuan 1, yaitu studium general. Kita sudah mendapatkan motivasi dari para narasumber yang luar biasa, yang kemudian di pertemuan selanjutnya, yaitu hari Senin besok 27 Juli 2020, kita akan memulai bercocok tanam. Kalau kata Bapak Budi yang bermanfaat tadi, kita akan mulai bercocok tanam di tanggal 27 Juli 2020. Akan ada sedikit banyak materi tentang menulis. Kemudian yang paling penting di sini nanti akan dilakukan kontrak pelatihan. Jadi di masing-masing wilayah nanti akan dilakukan kontrak pelatihan karena di time schedule ini baru tanggalnya saja minimal kita sudah berlangkah-langkah maju kalau kata Mbak Ellen ya, harus ditetapkan secara spesifik apa yang harus kita lakukan. Nah, jam berapanya, bagaimana akan kita tetapkan di kontrak pelatihan pada besok Senin 27 Juli bersama para mentor di masing-masing wilayah. Kemudian juga ada materi-materi tentang penulisan. 1 minggu kemudian, di tanggal 3 Agustus 2020, akan dilakukan proses pembimbingan. Nah, di sini dari gagasan, dari ide yang dicocok tanamkan kita di pertemuan kedua, di tanggal 27 Juli, akan kita lakukan upaya konkretisasi, gitu ya, mengkonkretan, kalau kata Mbak Ellen ya, maaf, Mbak Ellen itu, kalau hanya saja, nonsen, harus konkret, harus ditulis. Nah, di sini di 3 Agustus, teman-teman sudah mulai membuat draft tulisan. Kemudian tulisan ini, selanjutnya di tanggal 10 Agustus, pertemuan keempat lebih tepatnya, akan dilakukan proses pembimbingan kembali
sehingga draft ini akhirnya bisa menjadi final. Jadi kita sangat sangat cepat larinya. Tidak apa-apa, ini adalah proses latihan, ini proses belajar. Kita mencoba menulis yang pertama, kemudian langsung di-actionkan dan bisa menghasilkan produk. Selanjutnya, draft final ini di pertemuan kelima akan dilakukan feedback karya tulis. Jadi materi dari pembimbingan ini akan dilakukan juga tips dan strategi untuk menerbitkan buku karena sudah final draftnya, kemudian ada feedback, selanjutnya adalah proses final editing, layouting, dan signing. Jadi nanti akan ada proses pengajuan ISBN. Dan yang terakhir, puncaknya di tanggal 24 Agustus 2020 akan dilakukan publikasi buku hasil pelatihan ini. Beberapa hal yang ingin kami tekankan adalah yang pertama, program beasiswa ini, kenapa ini banyak yang bertanya, kenapa hanya pelajar dan mahasiswa yang diberi hak untuk mengikuti program beasiswa ini. Memang ada upaya kami mendahulukan teman-teman pelajar dan mahasiswa beasiswa gratis dari proses penulisan sampai dengan proses final. Kemudian hasil bukunya dalam bentuk e-book ini bisa dinikmati oleh teman-teman dan menjadi karya atau produk teman-teman pelajar dan mahasiswa. Nah, mungkin nanti bisa ditambahi Mas Andi, hal juga yang penting ingin saya sampaikan karena banyak sekali yang bertanya. Jadi nanti di masing-masing wilayah yang berisi 20 orang, nanti akan menulis menjadi bunga rampai ya, buku bunga rampai. Jadi pada program penulisan kali ini belum satu orang satu buku. Jadi kita belajar dulu menulis, kemudian menghasilkan produknya dari satu wilayah nanti akan jadi satu buku bunga rampai, buku kita bersama di masing-masing wilayah. Namun jangan berkecil hati teman-teman, bagi teman-teman yang bahkan sudah punya draft ya, sudah punya draft tulisan, tinggal butuh reviewer, editor, kemudian diterbitkan, akan ada fasilitasi tersendiri. Jadi ini memang kita mulai benar-benar bagi yang mulai dari nol, jangan berkecil hati, kita semua di sini belajar, dan kita akan bercocok tanam bersama. Kelak di tahun 2000, paling lama ya, semoga 2040, hasilnya bisa dirasakan oleh teman-teman. Mungkin itu penekanan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah hasil karya dari buku ini, harapannya nanti bisa menjadi bunga rampai. Kemudian yang kedua, di kontrak perkuliahan akan dilakukan di tanggal 24 Juli 2020. Cukup itu yang ingin saya sampaikan. Silakan Mas Andi mungkin mau menambahkan teknisnya ya, teknis pelaksanaannya. Monggo Mas Andi. Ya, baik. Yang ingin bertanya juga silakan mencantumkan di kolom chat ya. Oke, Mbak Elina, terima kasih. Saya menambahkan, nanti mentor yang lain juga boleh menambahkan. Ini sebetulnya sengaja kami taruh di akhir untuk proses penjelasan teknis itu agar kita bisa melihat itu komitmen dari awal itu seperti apa gitu ya. Jadi orang-orang pilihan itu kan bertahan sampai terakhir. Boleh izin sholat dulu, terus nanti bisa kembali lagi. Jadi kita lihat tinggal 22 orang. Ya, nggak masalah, Nabi pun cuma 25 makanya. Jadi nanti yang ingin saya sampaikan adalah ini yang ikut di YouTube, insya Allah banyak Pak. Oh gitu, siap. Ya karena kalau lewat Google Meet agak lumayan berat ya. Kita juga pakai gratisan Bu Elina ya dari kantor ya. Sampai sore belum pulang ini, sampai ditutup. Terima kasih tadi sudah lumayan detail yang disampaikan oleh Mbak Elina. Jadi saya ingin sampaikan bahwa teman-teman ini orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan yang melalui proses seleksi yang lumayan ketat ya, karena kemarin juga ada yang mendaftar sebagai mahasiswa ternyata usianya 40 tahun. Kita cross check ternyata mahasiswa S3, kan sama-sama juga mahasiswa. Jadi itu juga kita seleksi biar tidak ada dalam tanda kutip penyusup gitu ya. Tapi kita sedang menyiapkan program yang lain untuk yang guru, dosen dan juga profesional. Saya ingin sampaikan nanti teman-teman akan dibimbing oleh 2 mentor di setiap wilayah. Untuk round table schedule-nya tadi sudah disampaikan oleh Bu Elina, dari mulai Senin besok sampai dengan
17 Agustus sebagai pertemuan yang terakhir, kemudian 24 Agustus nanti kita ada launching buku. Jadi yang kita rencanakan 10 buku sebetulnya. Jadi kita ada 8 wilayah, yang sebetulnya kita buka dari awal, tapi karena respon dari luar Jawa lumayan banyak, sehingga kita buka satu wilayah tambahan yaitu Nusantara. Untuk yang Kupang, kemudian Sumbawa, Lombok, Makassar, dan lain sebagainya. Nah, untuk tahapan awal, betul yang disampaikan Mbak Erina, kita ada satu klaster, satu buku ber-ISBN, gitu ya. Sambil agar kami juga mentor tidak merasa berdosa karena nyuruh-nyuruh, gitu ya. Jadi mentor juga nanti akan ikut nulis satu buku bersama. Jadi nanti ada 10 buku yang akan kita terbitkan di bulan Agustus. Dan untuk beasiswa semuanya gratis, gitu ya. Semuanya gratis, tidak ada kami menarik iuran ataupun kontribusi berapapun dari hasil itu. Dan bentuknya bunga rampai. Jadi saya yakin dan sangat percaya beberapa nama-nama yang ikut program ini juga sebagian besar juga ada yang sudah pernah menulis buku. Hanya ingin punya sesi yang lain, pengen berbicara, tidak ikut pelatihan. Jadi nanti barangkali ternyata yang di mentori lebih pinter, ya kami mohon maaf, gitu ya. Jadi nanti sifatnya saling belajar. Jadi bukan kami yang paling pintar, tapi nanti kami yang fasilitasi teman-teman sekalian. Jadi nanti untuk buku, insya Allah nanti terbit melalui penerbitan Pak Budi Manfaat dari SMP Education Book and Publishing and Training. Jadi bentuknya nanti kita masih rencanakan buku itu akan kita jual lewat akan kita terbitkan lewat Google Play Book. Jadi teman-teman juga bisa mengaksesnya dengan mudah, dan insya Allah buku yang kita terbitkan sesuai dengan standar nasional dan masuk ke kategorisasi buku yang memang resmi, tidak buku yang abal-abal, karena kita terbitkan beri ISBN. Nah, untuk teknis pelatihan saya menambahkan sedikit. Jadi sistem pelatihan kita itu berbasis penugasan. Nah, untuk nanti kita ada tata tertib yang kami akan share pada hari Minggu besok. Jadi full daring yang kita lakukan. Jadi sementara kita menggunakan aplikasi Google Meet untuk kita ada coaching per masing-masing wilayah. Jadi mohon berkenan untuk HP-nya bisa install Google Meet agar kita bisa tetap bertatap muka. Saya pernah coba Google Meet itu 2 jam itu hanya butuh kurang lebih sekitar 50 MB. Jadi kalau kita punya kuota 2 giga itu bisa dipakai sampai 4 kali. Jadi cukup hanya dengan, kalau kuotanya eksis ya, kayak kartu saya, kartu pelosok ya, itu kan hanya butuh kurang lebih sekitar 25.000 untuk dapat 2 giga yang bisa dipakai untuk sesi pelatihan. Jadi saya kira itu sangat hemat. Saya khawatir kalau harus pakai voice note lewat WA, nanti takut mentornya jadinya keriting. Jadi repot nanti kalau nanti harus setiap saat jempolnya bermain terus. Nah, jadi kita coba terapkan standar karena salah satu ciri penulis itu kan harus komitmen dan disiplin. Jadi nanti kalau peserta yang hanya ikut satu sesi ya otomatis tidak kita ikutkan dalam penerbitan buku. Jadi kita ingin mengajari atau kita ingin belajar bersama bagaimana caranya untuk komitmen dan juga konsisten dan istiqomah dan mau bersama-sama untuk mengikuti semua sesi belajar, sehingga nanti buku yang dihasilkan memang karya yang memang melalui proses itu. Karena banyak lembaga yang di luar sana yang penting kita ngirimkan tulisan terus terbit, tapi tidak ada proses pembimbingan. Kita coba terapkan model yang lebih berbeda. Jadi nanti pertemuan pertama kita ada sesi pemaparan dari pemateri. Nanti di pertemuan yang kedua, teman-teman sudah mengerjakan tugas, membuat draft tulisan. Jadi dalam tanda kutip kita paksa teman-teman menulis dalam waktu 1 bulan. Tapi saya yakin buku-buku diari yang masih berserakan di lemari-lemari kenangan masa silam, terus kemudian buku-buku catatan yang masih tersimpan rapi, yang bercerita tentang mantan dan kekasih masa lalu, itu bisa dibuka kembali, bisa dilihat kembali dan diperbaiki untuk kemudian diketik lewat laptop maupun HP. Ya. Jadi kalau sudah cinta, kata Pak Budi itu, jadi fasilitas pas, Pak saya nggak punya laptop, Bu saya nggak punya ini, nah, itu berarti belum cinta, itu baru cinta, cintanya hanya 10%, tapi cintanya harus 90%.
Jadi nanti berbasis penugasan di pertemuan yang kita ada total 5 kali pertemuan dengan pertemuan yang hari ini. Nanti di pertemuan yang keempat, mentor akan memberikan review dan juga catatan-catatan perbaikan kepada semua peserta, sampai nanti kemudian diperbaiki. Sehingga di pertemuan yang ke-5 itu sudah ada final draft dari masing-masing peserta. Nah, untuk Pak, saya kan maunya full fiksi, saya kan mau pengen non fiksi. Nah, nanti itu disepakati di masing-masing forum wilayah, kira-kira mau menulis apa? Apakah mau ambil non fiksi atau mau ambil yang fiksi? Pak, belum tahu fiksi dan non fiksi. Nah, nanti ada materi yang disampaikan oleh pemateri. Jadi tuntutannya begitu. Dan kami sama sekali tidak memaksa teman-teman untuk dengan keterpaksaan ya. Yang penting dibikin santai. Kalau nanti memang waktunya mau dirubah tidak di Senin pagi ya silahkan dengan mentor disepakati bersama. Karena mungkin ada yang school from home, banyak tugas-tugas sekolah, banyak tugas-tugas kuliah yang juga menumpuk, ditambah lagi tugas dari tulis.buku.id. Tapi kami garansi, jadi nanti tulisan yang teman-teman tulis itu nanti kita akan coba kelola untuk diterbitkan bersama-sama. Nanti ada tambahan lagi, nanti peserta akan dapat sertifikat ya. Nah ini kan kalau pelajar kan senang nih dapat sertifikat ya, Pak Fikri zaman dulu kan suka cari sertifikat itu. Jadi nanti untuk sertifikat kita akan juga buat dan bagikan kepada peserta. Nanti sertifikatnya nanti tidak 30 CPL, tapi karena 1 bulan ya berarti 30 bulan kali 24 jam gitu ya. Nanti kita coba itu untuk kenang-kenangan buat peserta sekalian. Yang jelas kami sangat berharap sekali kita belajar bersama, bukan kami yang paling pintar, bukan kami yang paling produktif, tapi kita stepnya sama. Kita juga mau nulis buku sampai tanggal 17 Agustus. Sehingga nanti betul-betul tercapai 10 buku yang kita cita-citakan terbit di bulan Agustus di hari kemerdekaan Republik Indonesia. Saya kira itu Mbak Elina tambahan yang lumayan banyak nih ya. Ini sudah pukul 17.15, saya kira respon 1-2 pertanyaan cukup. Terima kasih. Ini ada pertanyaan, apakah nanti dapat ini Pak Andi, apakah karena tadi kan disampaikan kalau pelatihan ini akan difasilitasi dalam bentuk e-book, apakah nanti akan mendapatkan versi cetaknya? Nah ini saya tanya ini. Untuk mendapatkan versi cetaknya nanti kita coba lihat perkembangannya. Jadi kita konsepnya tidak berbayar. Tapi kalau teman-teman peserta ingin membeli buku karyanya sendiri, boleh. Jadi CV Eduvision juga siap fasilitasi untuk yang dalam bentuk printed ya Pak Budi ya. Jadi nanti untuk teman-teman yang menghendaki cetak nanti silakan bisa membeli bukunya karya sendiri. Tapi tidak untuk mentor ya. Mentor insya Allah tidak usah diberi apa-apa. Cukup diberi harapan dan juga mimpi yang tercapai bersama-sama itu sudah cukup lah. Kalau buat Mbak Elina, atau yang punya kakak laki-laki yang belum menikah juga untuk kawan saya Mbak Elina, dosen produktif juga inspiratif dari UIN Semarang. Jadi itu nanti untuk yang versi e-booknya, selain nanti kita juga jual di Google Play Store, nanti insya Allah kita berikan filenya kepada teman-teman peserta. Tapi dengan catatan kita tetap menghargai hak ilmiah, buku yang bentuk PDF itu tidak serta-merta dibagikan secara cuma-cuma kepada orang lain, karena kita juga melindungi hak cipta dan juga hak pemilikan kita sebagai penulis di dalamnya. Dan yang menghendaki cetak nanti kita coba list per masing-masing wilayah untuk kemudian bisa membeli bukunya sendiri dengan harga yang kita akan coba berikan spesifikasinya baik kertas kemudian dan lain sebagainya. Tapi prinsipnya kami tidak membebani teman-teman untuk harus mencetak di percetakan kami gitu. Jadi nanti kalau misalkan Pak saya boro-boro punya uang ini karena corona dan lain sebagainya, orang tua kami juga belum begitu ada rezeki ya tidak masalah, teman-teman bisa koleksi e-booknya, nanti kalau punya rezeki bisa dicetak sendiri untuk kenang-kenangan. Jadi sama sekali sifatnya tidak memberatkan peserta untuk harus mengikuti apa yang kita ingin, apa yang kita lakukan gitu ya. Tapi kami hanya menghimbau untuk kita sama-sama komitmen ya, karena ini bukan hanya untuk tulis buku.id, tapi ini untuk masa depan Indonesia. Ini sudah kayak presiden kalau ngomong. Jadi saya kira itu respon dari
kami terkait dengan pertanyaan yang tadi. Ada tambahan barangkali dari Pak Budi mungkin, atau dari Pak Fikri, atau dari yang lainnya? Mentor Yain, monggo. Saya cukup. Oke. Ada pertanyaan lagi? Sudah Pak Andi, saya kira cukup. Oke, jelas ya. Karena ini waktunya sudah sore ya, Sudah cukup sudah sangat komplit lama Pak Andi, Bu Elina. kita bersama. Ya, untuk hal-hal yang masih pengen ditanyakan nanti bisa lebih intens di masing-masing wilayah bersama para mentor saja gitu. Ya. Oke, kita kembalikan ke ke Mas Host, Mas Dr. Ahmad Umam Aufi. Masih stay? Ini kayaknya izin mami kayaknya. Masih stay, siap. Oke, siap. Mas ya. Aufi. Demikian dari kami, monggo ditutup dan diselesaikan, Mas. Baik. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk para peserta ya yang sudah memantengi kita dari jam 1 karena nunggu link sampai hari ini. Terima kasih, terima kasih. Oke, sekian. Sampai jumpa lagi di grup masing-masing wilayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, terima kasih. Oh.